Alhamdulillah sudah sampai Mini Zoo. Saya mau lihat-lihat binatang lah. Wow, ada binatang apa itu? Uh, ada kecoa. Ih, di Mini Zoo ada kecoa. Ih, ada harimau. Hati-hati ya teman-teman, tapi jangan ditiru karena ini hanya editan. Wah, di sana ada buaya. Bagusnya buayanya. Ada burung juga. Keren sekali. Dah, capek. Mau pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 5 Solih dan Soleha? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Bertemu lagi nih bersama Bu Ziza. Namun kali ini bukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, melainkan pembelajaran IPA mengenai alat gerak hewan dan fungsinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa, Bu Ziza akan mengajak teman-teman bermain terlebih dahulu. Yuk! Bersama Bu Rani sebelumnya, teman-teman mempelajari tentang rangka manusia kan? Nah, karena kali ini bersama Bu Ziza mempelajari tentang hewan, alfazotnya yaitu menebak rangka hewan. Bu Ziza akan menampilkan dua gambar rangka hewan. Silakan teman-teman nanti menebak dua jenis hewan pada masing-masing gambar yang memiliki bentuk rangka yang sama. Are you ready? Berikut gambar yang pertama. Bagaimana teman-teman? Bisakah menebak untuk gambar yang pertama? Oke, semoga bisa ya. Kita lanjut pada gambar yang kedua. Pada opening video tadi, Pak Denny sedang mengunjungi sebuah mini zoo. Nah, teman-teman pernah ke mini zoo bukan? Nah, terdapat beberapa jenis hewan yang terdapat di sana, dari yang ukurannya kecil hingga ukurannya yang besar. Nah, begitu juga dengan dari yang hewan yang bersifat jinak hingga yang hewan yang buas. Nah, selain manusia, hewan juga memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Hal tersebut pastinya memiliki fungsi yang berbeda-beda juga pada setiap hewan. Bagaimana hewan bergerak juga sudah dijelaskan pada surah An-Nur ayat 45 yang berbunyi, والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. yuk ikuti Bu Ziza menelusuri mini zoo dan mencari sebuah kandang yang berisi para serangga. Ikutin ya. Nah, itu dia. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contoh serangga yang menggunakan kaki untuk berjalan adalah semut dan kecoa.
Sedangkan contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Selain itu, beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Contohnya adalah kumbang penyelam yang memiliki kaki belakang yang panjang untuk membantu pergerakan saat berenang. Nah, di sini teman-teman perlu memberi garis bawahi ya, beda antara cara bergerak dan alat gerak. Oke, Bu Ziza akan memberikan contohnya ya. Yang pertama, hewan kupu-kupu dan capung. Cara bergeraknya adalah terbang, sedangkan alat geraknya adalah sayap. Yang kedua, semut, kecoa, dan belalang. Cara bergeraknya adalah berjalan dan melompat, sedangkan alat geraknya adalah kaki. Wah, di sana ada apa ya? Sepertinya kolam yang besar. Yuk, kita menuju ke kolam itu. Wah, indah sekali kolamnya. Ada bunga teratai dan juga beberapa penghuninya, yaitu beberapa hewan. Nah, dua jenis hewan selanjutnya yang akan kita bahas ada di kolam ini loh teman-teman. Yang pertama adalah ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Terdapat 5 macam sirip yang terdapat pada ikan. Yang pertama, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, sirip punggung, dan sirip ekor. Nah, di sini teman-teman perlu memberi garis bawahi juga ya, beda cara bergerak dan alat gerak pada ikan. Pada ikan, cara bergeraknya adalah berenang, sedangkan alat geraknya adalah sirip, yang terdiri dari 5 sirip tadi ya. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air untuk memudahkannya bergerak. Tubuh ikan juga diselimuti oleh sisik yang berlendir. Nah, hewan kedua yang ada di kolam cantik ini adalah hewan jenis amfibi. Teman-teman tahu, hewan jenis amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam. Maksudnya, dia bisa hidup di air dan di darat. Contoh amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan kehidupannya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekornya. Sedangkan katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat menggunakan keempat kakinya. Kaki belakang katak lebih panjang dari kaki depannya. Kaki belakang tersebut berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Nah, di sini sekali lagi Bu Ziza mengingatkan bahwa ada perbedaan antara cara bergerak dan alat gerak ya. Nah, yang pertama adalah berudu. Cara bergeraknya adalah berenang, sedangkan alat geraknya adalah ekor. Untuk katak dewasa, cara bergeraknya adalah berenang dan melompat, sedangkan alat geraknya adalah kaki. Alhamdulillah sudah sampai pada penghujung video pembelajaran interaktif berkaitan dengan alat gerak hewan. Hewan merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sesama ciptaannya, kita dianjurkan untuk menyayangi hewan. Bahkan hal tersebut juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada hewan peliharaannya. Sampai di sini dulu belajar IPA dengan Bu Ziza ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan kita akan menelusuri Mini-Zoo lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.